Selamat pagi saudara-saudara semua. Saya bertugas memberikan kepada Anda menu sarapan pagi ini. Kita berdoa supaya semua merasa diberkati dan semakin sehat dengan sarapan yang sehat. Saya mau berbagi tentang mungkin beberapa bulan lalu waktu saya sedang ambil doa pribadi seperti biasa, saya mendapatkan sesuatu dan saya ingin bagikan ini kepada saudara-saudara semua. Jadi saya pernah mendengar di YouTube ada khotbah yang menyinggung tentang bagaimana menggunakan imajinasi untuk memvisualisasi atau membayangkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Mungkin yang kita renungkan, ayat-ayat yang kita baca itu kita bayangkan, belajar mengaktifkan imajinasi untuk menghidup-hidupkan itu di dalam pikiran kita, sehingga lebih terasa personal gitu ya, dan seolah-olah kita nyemplung di dalamnya. Nah, waktu itu pendeta ini bercerita bahwa dia membaca ayat dalam Wahyu pasal 4 ayat 3. Saya sepintas bacakan aja. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi ini adalah yang dilihat Yohanes. Dia melihat tahta itu dan dia melihat betapa mulianya, betapa luar biasa keagungannya, kegemilangannya. Nah, pendeta ini bercerita waktu dia baca ini, dia berusaha membayangkan waktu dia berdoa, dia masuk ke ruang tahta itu, dia melihat tahta itu, dan dia merasa wow, itu memberi dia suatu kesegaran yang baru dalam penyembahannya kepada Tuhan. Dia boleh diizinkan masuk ke dalam ruang tahta yang paling dalam itu, yang kudus, yang sakral, dan begitu cemerlang, bercahaya, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dia boleh masuk ke situ hanya karena jalannya sudah dibuka oleh Yesus Kristus. Nah, waktu itu saya dalam doa pribadi setiap hari itu saya ngikut gitu, saya ingin mengaktifkan imajinasi saya. Karena saya pun orangnya tidak visual, tidak membayangkan dalam bentuk gambar biasanya, tapi saya kepingin belajar mengaktifkan itu. Jadi saya waktu main gitar, saya menyanyi, saya sambil membayangkan saya ada di ruang tahta itu. Lalu saya membayangkan tahta itu semua temboknya dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas itu semua warna-warni permata, batu-batu permata yang warnanya hijau, merah, ungu dan sebagainya. Tahtanya itu ada pelangi di atasnya, lalu tahtanya dari emas, mungkin emas putih, emas apa saya nggak tahu. Pokoknya saya berusaha membayangkan sebisa-bisanya. Saya membayangkan ruangnya itu luas sekali, lalu tahtanya itu ada panggung atau itu kursi singgasana itu di atasnya sana. Lalu saya masuk dari pintu masuk itu dengan segala ketakjuban, dengan melihat temboknya itu, saya setiap batu mungkin pola-polanya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama, tetapi semuanya nyambung dan harmoni gitu ya. Di dalam arti bentuknya beda-beda semua, tapi tidak ada yang berkesan tabrakan gitu atau desainnya, penataannya kurang bagus, tapi semuanya sempurna. Lalu saya meneliti satu persatu ini, batu ini polanya bagaimana, bentuknya mungkin seperti permata, satunya bulat saja, satunya apa, dan itu semua dijajal, ditata begitu rupa. Saya membayangkan itu dengan luar biasa. Lalu saya tersentak, hati saya bilang, sudah, kapan kamu selesai mengamati tembok-tembok ini gitu? Kamu tidak kepingin memandang dia yang ada di tahta itu kah? Gitu. Saya tertegur gitu ya dengar itu, dan wow, iya gitu. Kalau saya memikirkan surga, apakah saya lebih cenderung memikirkan kekayaan, kemuliaan, kecemerlangan, barang-barang yang di sana, ataukah saya lebih takjub dan terpesona kepada dia yang duduk di tahta itu? Yang pasti jauh lebih mempesona dari segala sesuatu, karena
segala sesuatu yang ada itu sumbernya sebenarnya dari Dia. Di situ saya tertegur dan saya bilang, iya, jangan salah fokus gitu. Surga, kemuliaannya maupun berkat-berkat yang saya terima, mungkin saya merasakan ada pertumbuhan saya, pengenalan saya sama Tuhan, lalu saya kagum-kagum sendiri mungkin, tapi jangan sampai fokus pandangan saya ini diseleweng-selewengkan atau digeser-geser dengan segala hal yang bukan si Dia yang duduk di tahta itu. Dialah mempelai pria saya. Dialah seharusnya semua gairah, semua ketakjuban saya, semua rasa terpesona saya itu harusnya diarahkan, ditujukan hanya kepada Dia. Lalu di situ saya jadi ngerti gitu. Saya di situ jadi mengerti ayat, nah ini yang akan kita renungkan bersama, Roma 8 ayat 17. Saya jadi mengerti arti ayat ini gitu, lebih semakin oh ya begitu toh artinya. Dari satu sisi ini dibukakan kepada saya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, ini kalimatnya yang saya soroti, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya membayangkan saudara bahwa Yesus itu cari istri, Dia cari pasangan hidup, dan Dia pasti sangat selektif. Dia tidak mau si istri ini menikah dengan Dia hanya karena mengeruk kekayaannya, hanya karena mengagumi kekayaannya, kemuliaannya, statusnya raja semesta alam. Wow, bayangkan kalau saya jadi mempelai pangeran semesta alam gitu. Dia tidak mau, tentu saja dia sangat akan selektif dan hati-hati dan memilih pasangan hidup yang betul-betul hatinya murni, hanya mencintai Yesus, hanya mencintai pribadinya, karakternya, hanya mencintai, dan tidak, walaupun itu semua bonus itu pasti akan dinikmati bersama. Karena kalau dia suami yang kaya, dia mencintai istrinya, dia pasti, dan juga suami yang baik, maksudnya dia pasti akan rindu berbagi semua hartanya atau apa itu pasti sudah jadi dianggap milik bersama. Itu semua bonus. Tapi dia akan benar-benar selektif untuk memilih si istri adalah orang yang betul-betul murni dengan hanya mencintai dia. Saya jadi ngerti, saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari di mana orang sering bilang saya akan cari istri yang bisa diajak menderita gitu kan. Jadi ayat itu tadi bilang yang mau menderita bersama Dia, enggak heran. Yesus itu kriterianya itu. Menderita sama Dia berarti mau diajak soro, istilahnya mau diajak soro bareng, membangun dari nol bareng, tidak langsung semua terima jadi seperti ini. Itu kemurnian hatinya tidak teruji. Tapi inilah saat-saat kita hidup di dunia, inilah saat ujian itu, inilah saat seleksi alam itu terus bekerja, dan kita terus mau memutuskan untuk menetapkan diri kita masuk ke dalam orang yang terus lolos seleksi, tiap tahap lolos seleksi, tiap tahap ada pilihan yang lain untuk menggeser keterpesonaan, ketakjuban kita kepada Yesus. Ada pilihan lain, kita tetap milih Yesus, kita tetap mau terpesona kepada Yesus. Tidak heran bahwa pendeta-pendeta yang sudah dari nol membangun dengan Tuhan sudah membuat dia begitu luar biasa dan pelayanannya menjadi berkat, lalu di satu titik dia mulai bergeser menikmati kebesaran manusiawinya dia, padahal itu hasil karya Tuhan. Dia mulai lupa dan mulai seperti itu. Tidak heran karena manusia mudah jatuh ke dalam dosa itu. Tapi kita mau berjaga dan kita minta, disitulah peran Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh satu sama lain untuk saling mengingatkan. Jangan geser, tetap di sini, tetap terpesona sama Yesus, tidak ada yang lain. Walaupun bonusnya banyak, tapi fokus hanya satu, bukan ke bonus-bonus itu, tapi ke Yesus. Demikian, saudara-saudara, kita adalah calon mempelai, dan kita mau mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pernikahan anak domba. Mari sama-sama siapkan diri, saling mendoakan, saling mengingatkan.
dan saling menumbuhkan, saling memberkati. Kita tumbuh ke arah kedewasaan sampai Yesus bilang, ya sudah cukup umurmu, kematanganmu untuk menjadi mempelaiku, dan dia akan menjemput kita tidak lama lagi.